Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Praja Muda Putri, Artika Kusna Putri, NPP 330258 dari kelas F1. Di sini saya akan mempresentasikan 10 aplikasi di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu dalam pelayanan publiknya. Yang pertama ada aplikasi Si Panggar Baja Provinsi Bengkulu. Si Panggar Baja Provinsi Bengkulu merupakan sistem perencanaan anggaran hibah berbasis kinerja atau Si Panggar Baja Provinsi Bengkulu merupakan inovasi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi pelayanan dalam pengolahan hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bengkulu, mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahapan penganggaran secara komprehensif, berbasiskan kinerja dan berdasarkan asas-asas pengolahan keuangan negara atau daerah yang baik dan benar. Si Panggar Baja Provinsi Bengkulu merupakan regulasi hibah dari Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah, uang atau barang yang akan menjadi bisnis proses dalam menjalankan sistem di tahapan ini. Selain itu juga melalui sistem ini hibah yang diusulkan harus berdasarkan kamus usulan sesuai dengan sasaran strategis daerah dalam RPJMD dan RKPD. Keunggulan dari penganggaran hibah melalui Si Panggar Baja adalah 1. Merupakan sistem hibah elektronik pertama di Provinsi Bengkulu yang mana diharapkan akan menjadi rujukan bagi daerah lain. Yang kedua, hibah berbasis kinerja sesuai permasalahan, prioritas daerah, dan indikator dalam RKPD, sehingga belanja hibah memiliki tolak ukur kinerja yang jelas dan mendukung sasaran strategis daerah. Yang ketiga adalah penyederhanaan akses dana hibah berbasis online. Yang keempat, transparansi dalam proses pengusulan dan penganggaran hibah. 5. Melibatkan stakeholder kunci dalam penyusunan anggaran hibah. Yang keenam, merupakan langkah pencegahan korupsi dalam proses penganggaran hibah. Selanjutnya adalah sistem perizinan dan pelayanan secara elektronik atau SIPANSE. Aplikasi SIPANSE ini sangat membantu masyarakat dalam proses membuat surat perizinan tanpa harus mendatangi langsung ke DPM PTSP. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk seluruh staf yang bekerja di DPM PTSP Provinsi Bengkulu dalam kegiatannya. Secara elektronik, aplikasi SIPANSE dibuat oleh DPM PTSP Provinsi Bengkulu yang mana diluncurkan pada tahun 2017 untuk membantu perizinan yang sudah terbukti dalam pelaksanaannya adalah sangat membantu masyarakat dalam kendala-kendala untuk mengurus perizinan. Aplikasi SIPANSE ini bertujuan untuk membantu mengurus perizinan secara online, di mana penyampaian konfirmasi data melalui konfirmasi SMS dan email pemohon. Aplikasi ini juga mengurangi penggunaan kertas dalam proses perizinan, sehingga pemohon tidak perlu membawa berkas dalam bentuk kertas ketika hendak mengurus perizinan. Selain itu, bagi staf pengelola juga dapat menghemat waktu dalam hal penciptaan surat perizinan hingga dalam kegiatan pengelolaan arsip. Yang ketiga, capaian kinerja pembangunan daerah atau Cakepda. Cakepda merupakan aplikasi geografis Provinsi Bengkulu berbasis website yang memuat informasi, titik lokasi koordinat hasil pelaksanaan pembangunan, dan kondisi existing hasil capaian kinerja pembangunan kewenangan Provinsi Bengkulu. Inovasi ini berasal dari inovasi Biro Bangda dalam menciptakan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk meninjau progres pembangunan di Provinsi Bengkulu dalam sekali sentuh di aplikasi sekaligus, yang mana terdapat kanal laporan masyarakat untuk lapor kondisi infrastruktur sesuai koordinat, kemudian untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, yang mana sistem ini sangat berlaku untuk pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Yang keempat adalah aplikasi Apobue, yaitu aplikasi Orang Bengkulu e-Perpus Provinsi Bengkulu. Aplikasi Apobue hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan maupun mencari judul buku yang diinginkan. Hanya bermodalkan smartphone, masyarakat akan disuguhkan ribuan judul buku yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini tersedia dalam dua versi, yaitu versi Windows dan versi Android, yang mana mudah diinstal dan menyediakan banyak koleksi berupa koleksi buku dan diktat dalam bentuk digital untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Aplikasi perpustakaan digital APB berdiri pada tahun 2020 dan memiliki koleksi digital 5.400 eksemplar buku yang terdiri dari 3.714 koleksi umum dan 1.686 lokal konten Provinsi Bengkulu. Inovasi yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu memberikan alternatif lain bagi pengguna perpustakaan dalam hal cara mengakses koleksi. Karena koleksi digital bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama tersedia jaringan internet. Yang kelima adalah aplikasi Sistem Layanan Administrasi Warga Elektronik atau SLAWE. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di Kota Bengkulu berusaha meningkatkan layanan administrasi kependudukan kepada publik dengan menghadirkan aplikasi SLAWE pelayanan terintegrasi. Aplikasi SLAWE dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Namun, aplikasi SLAWE dalam memberikan pelayanan belum berjalan dengan optimal. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena SLAWE hanya dapat diakses dan dijalankan dalam rentang waktu office hours. Kemudian di tingkat masyarakat masih terdapat kekurangan informasi dan pengetahuan mengenai beberapa langkah prosedural perlengkapan persyaratan dalam mengurus surat administrasi kependudukan. Sehingga aplikasi SLAWE yang mana diharapkan akan berguna untuk masyarakat, namun nyatanya belum optimal karena penggunaannya yang masih kurang maksimal atau sistemnya juga masih kurang. Yang keenam adalah mHealth. mHealth merupakan aplikasi formulir pengumpulan data menggunakan platform Open Data Kit atau ODK berbasis Android untuk membantu kader dan bidan dalam mengumpulkan data di lapangan. Aplikasi mHealth untuk posyandu berbasis Android di Puskesmas Kembang Sri Kabupaten Bengkulu Tengah dapat diterapkan dengan biaya yang murah, efisien, dan tepat waktu, yang mana dirasakan oleh masyarakat kenyamanan bila terinteraksi dengan perangkat Android, mobilitas yang tinggi dari petugas, dan konten yang telah dibuat cukup menarik perhatian pengguna. Sehingga pengembangan aplikasi mHealth untuk posyandu tidak lain bertujuan untuk mempermudah kinerja petugas posyandu di lapangan dalam pengumpulan data, yang mana nantinya akan menghasilkan informasi yang akurat dalam bentuk laporan kegiatan. Lalu selanjutnya adalah aplikasi LCMIL. LCMIL merupakan singkatan dari aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Aplikasi ini berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pasangan pengantin. Aplikasi LCMIL merupakan strategi dalam penurunan prevalensi stunting. Aplikasi LCMIL dibuat oleh BKKBN, yang mana LCMIL itu elektronik siap hamil menjadi sasaran yang kita harapkan 3 bulan sebelum menikah. Salah satu syaratnya yaitu bisa mengisi formulir LCMIL ini. Salah satu aksi implementasi Perpres tersebut, BKKBN membentuk tim pendamping keluarga atau TPK dalam peluncuran aplikasi LCMIL. Yang mana strategi ini untuk menurunkan prevalensi stunting, yang untuk mencapai strategi nasional percepatan penurunan stunting, menjadi acuan bagi lembaga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang ada di Bengkulu. Lalu selanjutnya adalah aplikasi Srikandi, yaitu salah satu aplikasi untuk memperbaiki pengelolaan arsip adalah dengan optimalisasi implementasi aplikasi Srikandi untuk mengubah tata kelola persuratan dan kearsipan di Kabupaten Bengkulu yang tadinya masih manual sudah mengarah ke digitalisasi. Dengan menerapkan penggunaan Srikandi diharapkan dapat meningkatkan nilai pengawasan kearsipan dalam rangka peningkatan indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Bengkulu. Lalu selanjutnya adalah aplikasi Bengkulu Mall. Akhirnya aplikasi Bengkulu Mall yang diperuntukkan khusus sebagai e-commerce produk UMKM Bengkulu ini berawal dari kegelisahan atas keterbatasan pelaksanaan aktivitas tatap muka selama pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun terakhir, serta adanya ancaman krisis ekonomi dan keuangan secara global. Dengan launchingnya aplikasi Bengkulu Mall ini digadangkan untuk membantu para UMKM di Bengkulu dalam masa COVID, yang mana ditandai dengan peresmian langsung oleh Gubernur Bengkulu dan pejabat daerah untuk mendukung
untuk mendukung kurangnya ancaman terhadap krisis ekonomi dan keuangan. Selanjutnya adalah yang terakhir, emosi caper. Aplikasi elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian atau emosi caper merupakan buah hasil kolaborasi antara Pemprov Bengkulu dengan Pengadilan Tinggi Agama atau PTA Bengkulu. Saat ini gencar disosialisasikan ke instansi pemerintah di Bengkulu. Aplikasi emosi caper lahir setelah ditandatangani MOU antara Ketua PTA Bengkulu dengan Gubernur pada tanggal 1 November 2021 tentang pedoman teknis izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Bengkulu, yang mana dicantumkan dengan tegas bahwa PNS yang melakukan perceraian wajib melaporkan perceraiannya dengan melampirkan salinan atau kopi putusan pengadilan agama dan akta cerai selama 1 bulan mulai tanggal perceraian dan dimasukkan dalam aplikasi emosi caper Bengkulu. Mungkin sekian presentasi dari 10 aplikasi yang ada di daerah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.